Momo-chan? Silakan. Let's go! Let's go, kita lanjut lagi. Udah ada spiral yang dikeluarkan baru Sanji. Iwan nih dari Malaysia langsung dan ternyata ada tuh bersama dengan seorang Ciku. Bakal coba mundur perlahan, dia lihat bakal coba untuk ngambil takeover. Dan lihat Haji Zija juga udah mulai datang dan head bagus banget. Dia bikin distraction yang membuat turtle-nya diamankan oleh tim Omega. Lihat permainan yang luar biasa. Head mengorbankan ke dirinya. Cikuan Lasis dan ada DPS dari Burn. Seorang Samus yang berhasil mendapatkan satu momen tambahan. Punis kami 4 vs 1. Tustron dan bahkan execute Israel. Wow, Johet pun harus mengorbankan nyawanya. Ini adalah sebuah apa ya? Hal yang sangat mungkin akan menjadi perdebatan di luar sana. Johetnya ngapain sih? Tapi dia mendorong mundur pemain-pemain dari Todak untuk bisa memberikan space terhadap terhadap teman-temannya. Kalau misalnya orang tok-tok bilangnya gini, Epical Glory mana tahu Johetnya ngapain? Itu. Papale. Ya. Tapi kita bakal lihat dulu like udah berapa dan kita bakal joget nanti untuk kalian semua ya. Dan Cimomo ikut nggak? Momo-chan Cimomo malah ikut yang nggak? joget, tenang. Cimomo ikut harus. Kultisi di arah pertama udah menyebar Shanshan dan bahkan dia lihat juga depan Kultisi bakal coba untuk membantu pergerakan Hell dengan satu buah. Oh, poker trick yang gak berhasil memberikan damage yang luar biasa di arah midlane masih bertahan dari tim Omega yang bisa dibilang gak terlalu struggle, tapi di sini Todak lagi nyetir gamenya di menit yang ke-6. Jujur ya, Todak ini lagi nyetir gamenya banget. Lagi dia yang punya ngebuka map cukup pede, walaupun segi poin kill berbeda cuma satu doang, tapi bahkan di sisi lain punya jarak belakang. Kalau dia bakal coba di-save dan belum ada info, jadi sana udah harus tumbang. One last hit, masih bisa bertahan. Dan Smart Missile gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iwan still survive in the right there. Iwan dia masih selamat. Iwan yang bukan berasal dari pon, tapi ternyata di bagian atas ada pertempuran yang terjadi. Inferno pun udah dikeluarkan. Udah ada Daddy Magic juga yang dikeluarkan, tapi masih selamat. Kenjinya masih bisa pulang. Deadly Magic, langsung ada Brad Fighter, diketok akan efek semua dikebukin dan masih bertahan. Kenji. Ini bukan sembarang Kenji dan Turtle Camp tentunya. Samsung sudah ada kali ini. Yang sudah akan coba diamankan oleh para pemain dari tim Todak. Waduh, sudah mulai terang, tapi Evolution sampai terkena. Wah, Lopez dikeluarkan, ada beberapa poin weakness yang bisa langsung diamankan aja. Tapi ternyata untuk Cikon mundur ke bagian belakang, dikejar tadi, angkatnya langsung didorong dengan Secret Hammer Oji. Oh my god, dia lihat berhasil menangkap tapi ternyata tidak bisa terlalu lama dan pun berhasil mendapatkan 2 poin kali ini. Miss di arah belakang, Head, AGC, gak bisa terlalu offside, gak ada damage tambahan, mencoba di cover dan ternyata still survive lagi dan lagi tank dari kedua belah pihak benar-benar bermain dengan luar biasa, outstanding permainan yang tidak bisa Diperkirakan, coba diulangin lagi. Diperkirakan kata. Aduh ya Allah, sabar, Buluk sabar. Udah ada. Orang marah-marah mulu loh kalau nggak sama gue, kenapa ya? Udah ada kelangan yang diambil oleh Moon. Ya ampun, sabar banget nih, Cikunya masih melakukan farming juga di bagian bawah. Dilemparkan injektor. Udah ada Swallow Pen juga tapi masih bisa kabur. Kenceng banget. Panik langsung ke arah belakang. Freestyle dulu bos. Langsung panik tapi dia berhasil kabur. It's okay, dan jangan lupa season ulang tahun Magic Chess, sinergi baru, chessboard baru. Waduh, ada sinergi baru tuh, kayaknya ada 4 yang terbaru ya. Alright, dan sedangkan itu di arah top lane, Tamusnya bersama dengan seorang Lapu-Lupa. Mereka masih aman, masih 1-1. Bisa dibilang mereka nggak kalah fight-nya dari seorang Tamus yang juga menuju ke arah top lane dari para pemain dari tim Todak. Oh, coba lihat tim Magic, pokoknya kita lihat damage itu udah masuk. Inferno, langsung ada Vegas, dan bahkan Kenji-nya mencoba untuk bertahan dan still survive. Lihat, Kenji masih bertahan, langsung sama box ke arah belakang. Ciku masih ada satu buah Space Escape dan one last hit ejector, dan berhasil mengalahkan seorang Ciku. Ciku, still survive right there. Oh my god, adalah hal yang sangat pintar tadi dilakukan oleh Johet. Ya, dia nggak tahu lagi mau memberikan damage seperti apa. Melemparkan teman tadi dari Todak, dan itu hampir aja membuat Ciku bisa langsung diculik. Bener banget, aku
kira itu bakal tumbang, tapi ternyata benar-benar darahnya sampai hilang, gak ada ya. Gak kelihatan sama sekali permainan dari tim Todak kali ini. Di game yang kedua berbeda sekali dengan game yang pertama, dan bahkan dari tim Omega udah mulai tilting dia, mereka udah mulai kesulitan. Dan udah harusnya mereka worry banget sama lapu-lapu di menit yang ke-10 ini. Di menit yang ke-10 lapu-lapu bakal kuat banget, dan bahkan dia lihat dari Meiji dan juga Focus Trick-nya belum berhasil mengembangkan Yelias, dan Selenanya bakal coba dilempar ke arah belakang. Ada Iwan, ada Yelias, ditangkap. Iwan kepada Kabel Bola mau jadi yang langsung dikandangin di sana, dan ternyata coba memberikan damage cukup besar. Yelias yang tumpang, langsung ada akan centeng frame fight terjadi di arah belakang. Nurtisi langsung, dan lihat terbang. Gak mau biak kayak Papulung one-one-nya. Iya, 2 orang langsung menghilang dari Todak. Mungkin kalau tadi menurut Oji ini mereka harus khawatir dengan adanya lapu-lapu ataupun yang lainnya, tapi setidaknya ada 2 marksman yang dimiliki oleh Omega. Late game ini akan menjadi sebuah keuntungan juga untuk marksman, Yus. Itu untung lapu-lapunya masuk duluan. Tapi kalau enggak, Omega kesulitan banget warnya. Itu lapu-lapunya semua damage, ngeliat lapu-lapu matanya hijau semua. Lapu-lapunya langsung hilang. Marksman-nya bahagia banget. Masih ini lo maju, tapi ternyata sekarang kita lihat aja udah ada Daily Magic. Lalu udah ada Swallow Page masih mengitari aja. Akankah lihat Crossbow Tank yang berhasil keluar, dan sedikit lagi masih bisa selamat. Oje. Dan lihat One Last Hits, dan masih bisa diamankan oleh seorang Kertisi. Tapi Iwan digoceng, Kertisi dengan begitu saja. One Last Hits masih bisa bertahan di sana. Langsung ada satu buah hujan api, balap apa kau, hujan api. Udah ada spiral juga tadi yang langsung dikeluarkan dengan sangat cepat oleh Silvana. Oke, Haji sih di arah top dan berhasil mengamankan jungle terlebih dahulu, dan para pemain dari tim Omega kali ini udah mulai bisa menyusul permainan dari tim Omega. Dan lihat di sini bakal coba untuk ngapain satu buah turret di arah mid, mereka masih pengen banget sebenarnya. Cuma dari Omeganya pun masih belum kuat. Lihat udah pada ngumpul semua di arah blue bomb dari para pemain dari tim Omega, mencoba ditangkap dan berhasil Sarambun. Berhasil semua follow up Iwan, dan ternyata langsung crossbow karena Sarambun berhasil mendapatkan satu poin tambah, dan Ciku untungnya gak dapat poin kill lagi, karena kalau dapat satu poin kill lagi itu bakal tambahan 1 detik di arah atas. Benar sekali, hampir aja crossbow tanknya bisa bertambah, bisa mendapatkan 1 orang lagi ataupun 1 detik yang sangat-sangat berharga, dan sepertinya keadaan mulai membaik untuk Omega Esports. Yes, seperti yang udah aku bilang, ini para pemain dari tim Omega udah mulai bisa ngebanyak kembali, dan bahkan Gillis sudah diamankan, Ciku sudah diamankan di arah mid lane. Formage gak bisa kemana-mana, dia kali ini bakal coba untuk eliminasi saja, dan lihat ultimate-nya berhasil dihindari dari Kertisi. Damage-nya terlalu sakit dan shutdown. Cuma diam di sana, kali ini mau coba dipaksa dan dikandangin, gak boleh pulang, mau jadi goyang. Berhasil lagi-lagi ditumbangkan Mon dengan satu poin besar. Solid dan juga Garo yang gak berhasil menumbangkan seorang Haji di arah bottom lane. Gak bisa kabur Ji, karena sudah terkurung dalam kandang Imperial Justice yang udah dipersiapkan oleh Silvana. Hanya bisa ngedes tapi mentok di dinding, gak bisa dikeroyok, langsung spiral dikeluarkan. Tapi ternyata di bagian tengah ada pergerakan dari Jowhead juga yang bersembunyi. Ejector yang dikeluarkan menemani Sansin di arah bawah. Ada pergerakan juga dari Harley untuk bisa mendapatkan red buff yang udah nongol tepat berada di areanya. Betul banget sebarang, betul. Sedangkan Moon kali ini agak sedikit struggle. Dia udah mulai kesulitan untuk nge-pick off satu persatu. Tapi Moon kali ini efektif banget, berbeda dengan game yang pertama, betul bukan? Bapak Pulung? Betul sekali Bapak. Moonnya untuk di game yang kedua. Wow, attack speed yang dimiliki oleh One sudah mulai terlihat. Bapak didorongnya tadi dengan adanya Secret Hammer. Dilemparkan lagi, dicolok langsung, gak bisa kabur. Impulsionnya belum mau dikeluarkan, tapi flickernya sudah terlihat di sana. Itu kalau Aeon dia tetap maju, ini keputusan yang baik banget dari si Iwan ya. Karena kalau dia tetap maju, crossbow of tank itu bisa ke arah belakang. Kenapa? Karena dia bakal pecah di dia, tapi dia crossbow of tank ke arah belakang. Dan itu adalah salah satu hal yang menguntungkan untuk seorang One ketika tank-tank dari musuh di depan langsung coba tertangkap, mencoba bergeser dengan Secret Hammer. Ternyata Moon masih bisa bertahan di arah belakang. Agensinya dikejar oleh seorang Benedetta, gak boleh pulang, mau jadi goyang, dan Walaset berhasil diamankan dan masih bisa survive di arah belakang. Elias gak kena satu ini dan masih ditumbangkan. Sedang di sisi lain Hell kesulitan, Ciku, Deadly Magic dan juga Focus Trick berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Oh my god, 40. Para pemain dari tim Omega sedikit kesulitan karena kehilangan 2 player, sedangkan mereka hanya kehilangan
Benedetta. Akankah mereka bertahan? Ada Bapak Lord yang terhormat. Dan di atas menit yang ke-12. Iya, terpecah tadi war. Kita lihat aja ada war yang langsung mengejar ke arah Benedetta, ada juga yang mengejar ke arah Jauhead yang memang benar-benar kepisah ataupun terpecah belah konsentrasi yang dimiliki oleh Omega Esports. Tapi sementara di bagian tengah ada Imperial Justice yang langsung berhasil untuk mendapatkan Moon. Akankah Moon yang selamat? Tidak ternyata, tapi di area Lordnya sedikit lagi, 2 bar lagi dan Harley lah yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Retribution Israel dan mereka berhasil mendapatkan seorang Ciku. 2 hilang, lampu-lampu dapatkan tersisa 2 player saja dari Toda. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Toda. Mereka bisa nahan Lordnya dari tim Omega. Sedangkan dari tim Toda kehilangan Lord dan ini menjadi kerugian yang luar biasa Lord. Bakal bisa mendorong. Yap. Ini harusnya bakal coba dihabisin Lordnya di arah bottom. Harusnya ya, kalau menurut aku pribadi ya. Ini Lordnya akan hilang arah, nggak punya backupan, akan menjadi Lord yang bisa dibilang ya cocok kali ya. Iya, makanya cukup sia-sia. Tapi setidaknya angin segar untuk Todak ketika mereka berada di posisi yang nggak baik. At least mereka punya 3 lane yang didorong oleh Super Minion. Walaupun hanya 1 wave saja. Dan Iwan pun berada di bagian bawah berusaha, tapi untuk red buff-nya akankah berhasil diambil, tapi ternyata masih berhasil langsung aja disabot. Tadi udah ada Translusion sedikit lagi aja tersisa, udah ada 1 Mountain Shocker dan ternyata berhasil untuk mendapatkan Tapi Benedetta. ternyata Flicker dikeluarkan seorang Moon dan tidak berhasil dikeluarkan 1 buck crossbow off tank-nya. Itu mekanik yang bagus banget dari seorang Hajisi. Dia bener-bener ngetilting seorang Benedetta dan Benedetta-nya bahkan belum ngeluarin asisten, gak bisa numbangin Hajisi sama sekali di sana. Lihat, para pemain dari Todak udah mulai terlihat kerisauannya, gelisah, geli-geli basah. Gelisah. Geli sahur kali. Oke, wah setnya keren juga. Wow. Oke, lihat itemnya One yang udah hampir full item, Rose Gold, Meteor, dan Stalker. Dan di sisi lain kita lihat lampu-lampunya udah BOD, Bloodlust. Tech speed semua itu ya. Itu mohon maaf, kenapa sepatunya ada 2, Formace? Situ mau lari. Yekeles, yekeles. Ada 2 sepatu armor. Hari-hari ngetrol. Ada 2 sepatu. Hari-hari. Oke. Nge-build kali tuh Benedetta kali ya. 2 Windtalker escape, 2 sepatu, yes. 2 BOD escape, 2 sepatu, yes. Kayak gitu. Apa coba? Hari-hari, hari-hari. Aduh, kita mah nggak ngerti ya pemikiran pro player bagaimana ya. Yang penting mereka nyaman aja dengan apa yang mereka lakukan ya. Yes, benar, bukan sembarang benar Pak Pulung. Tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane ada Benedetta yang seorang diri seperti Pak Pulung di kehidupan kali ini. Sedangkan Todak di arah top lane udah lihat minion bersama dengan Omega, seorang Kenji bakal beramai-ramai menuju ke arah ini. Inhibitor dari tim. Iya Oji, tapi tanpa kita sadari kita satu meja sendiri semua nih ya. Oke. Atau siapa? Kita Kita sendiri, ini paling kanan. Oh, banyak. banyak yang waiting list, cuman gak ditampang, gak diikutin aja. Beda, orang cakep. Kayak lo kecil lo di bedong, bilang mak lo, bilang bunda di bedong. Oke, balik lagi. Ada Ciku di bagian tengah, bukan Ciku ya. Ciku teman-teman, pertempuran pun terjadi di bagian bawah antara Tamus dan juga Benedetta. Ada Lele terbang
nggak kena Phantom Slash. Berani lo, jujur lawan apa? Benedetta, berani gua. Pakai Tamus ya. Berani? Berani. One by one kayak tadi kan? Heeh. Berani. Kalau ada Selena kayak tadi? Ngeri. Oke, tapi lihat langsung dia. Flicker di arah belakang ternyata dikeluarkan kah oleh seorang Ilyes dan gak berhasil mendapatkan apapun. Yep. Aduh, tadi ada flicker. Kita sedikit tegang, tapi ternyata nggak kesorot kamera. Iya, mendadak temponya menjadi slow. Udah rejector juga, ada Abyssal Trap yang dikeluarkan, arrow-nya pun nggak kena, berhasil digocek. Udah ada 1-1 juga sekarang yang diberikan blue buff ya. Ini masih akan sangat cepat sekali untuk ultimate-nya. Ya, itu kedua. Soccer telah dikeluarkan, ternyata hanya untuk mengecek posisi dari para pemain dari tim Todak. Dan bahkan tim Todak gak ada yang berada di rumput di sana. Udah terbuka Bapalot dan korban yang sudah bisa diamankan oleh para pemain dari tim Omega. Akankah Omega mengamankan Lord kali ini ataukah tim Todak yang bakal berhasil fight dimenangkan? Kita lihat sementara itu udah mulai digocek, Hadizi masih memancing-mancing aja tapi cuman di bagian bawah sana Jauhead berusaha untuk mendorong. Lalu ada Tamus juga yang memecah belah bagaimana area pertahanannya agar tidak bisa menyatu dengan baik gitu. Oh, ini pinter banget. Omega dia tahu gak ada lapu-lapu di sana. Lapu-lapunya masih menahan seorang Tamus di arah bottom lane. Mereka harus membuka vision terlebih dahulu. Sudah terbuka, sudah ketahui para pemain Todak di mana keberadaannya mereka nih. Sudah ketahuan bos ya, sudah ketahui itu bagaimana ya. Udah 2 kali ya. Oke, 3 kali tombak ada di pinggang Anda ya Bapak ya. Begipun meskitu kita lihat kali ini Todak di arah capek gue. capek. Cimo moceng player yuk. Oke, oh, where are you going, brotherku? Tapi kalau telah terbuka, masih coba untuk bertahan, lihat panik, tapi freestyle dulu, bos. Gak berhasil lempar ke arah belakang, sedangkan Kenji Deadly Magic Poker Trick udah masuk dan gak berhasil apa-apa. Sedangkan Sto di arah bottom lane, kesempatan yang luar biasa untuk seorang Lapu lupa memberikan damage dan berhasil mendapatkan turret. Dan di sini akankah Todak memaksakan keadaan untuk team fight karena bisa dibilang lihat lampu-lampunya bisa mengkati para pemain dari tim Omega dari arah belakang Pak Lupu. Waduh, ini bisa banget langsung dibongongin aja tapi ternyata di bagian tengah cukup pasif lagi, permainan belum lagi karena mereka di saat mau menggeprek ke arah Lord juga Lord geprekan balasannya sakit banget loh ke arah Marksman yang dimiliki oleh Omega. Bener banget Pak Lupung kali ini. Iya Pak Lupung ya, siap. Siap Bang Ijo ya, ayo. Oke. OMG head. OMG jadi saya. OMG Padahal Omega ya. head, Jadi OMG gitu. OMG head. Ngebuka visionnya dan udah ada Oracle ini Kenji bakal berat banget untuk ditumbangkan. Sedangkan para pemain dari tim Omega masih coba untuk nyicil ke arah Lord. Itu buffnya bakal coba diganggu dari seorang Health dan ternyata terreset. Ini bisa menjadi salah satu waktu yang digunakan oleh tim Omega. Seperti yang sudah aku bilang, lihat Benedetta harus coba flanking tapi ternyata gak bisa sama sekali. Lord diamankan dan bahkan Kenji masih bisa bertahan. Langsung terlalu besar. Lihat Tamus terkuat di match yang pertama kali ini berhasil diamankan seorang Kenji dan lihat Kenji still survive dan bahkan dia bisa mengamankan kembali posisinya. Mega kill didapatkan, langsung hilang immortality dari seorang Ilyes. But it's okay, no problem. Lifesteal macam apa itu tadi kita lihat. Kenceng banget darahnya udah kayak pengeluaran kita Jiji. Tapi ternyata sekarang Deadly Magic pun langsung dikeluarkan aja, terkena ke arah Inferno udah dikeluarkan. Bisakah dia bertahan mundur ke bagian belakang, masuk ke dalam kerumunan. Selena sedikit lagi satu hit terakhir, nggak mau dipaksakan oleh Jauhead. Ajitinya harus coba di cover dan ternyata Mountain Shocker berhasil mendapatkan satu dan Winston saja save the day. Jiku di depan sana, KG Implosion lihat butuh 4 orang dan bahkan Ketusi memberikan damage-nya. Cross Mountain yang udah nyala tapi kali ini mendengar seorang Toto masih bisa bertahan dan diamankan oleh seorang Ilyes. Ilyes save the day dan Papalot terlalu mulai masuk ke arah dalam. Dan seorang EOD dan ini tandanya ini bencana. Todak akan kehilangan poin yang kedua dan this is it. Harusnya menjadi poin untuk tim Omega. Pak Lupung, recall courtesy and DKK take the game to Omega. Wow, berhasil kembali untuk mengambil kemenangan 2-0 di match yang pertama. 28%